Kajian hati, tenangkan hatimu. Dan alhamdulillah di sini juga sudah hadir bintang tamu kita. Ada Mbak Ratu Rizky Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Rizky Nabila. Saya sudah menikah 2 kali. Yang pertama saya tinggal menikah pada saat masih hamil. Lalu di KDRT tidak dinafkahi, dikunciin, 2 minggu tidak makan. Tapi alhamdulillah itu adalah rezeki untuk saya. Qadarullah kalau kata Ustadz Iman. Alhamdulillah juga qadarullah saya yatim piatu. Dan saya tidak bersedih akan itu. Tapi saya punya pertanyaan yang berat, Ustaz. Saya jarang pergi ke kajian, ini mungkin bisa dihitung pakai tangan. Saya tidak marah dengan yang berbuat jahat kepada saya. Saya tidak marah ayah saya diambil ketika saya masih kecil. Saya tidak marah tapi kecewa ketika ibu saya diambil karena pada dasarnya ibu lalu ayah. Yang saya ingin tanyakan, aduh gak bisa. Dan Ustaz jujur saja sampai detik ini saya pengen tanya, sholat dan doa saya itu diterima gak ya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena 2017 mama saya meninggal sampai detik ini. Setiap saya sholat, setiap saya sujud, air mata saya selalu bercucuran karena saya masih belum bisa terima kalau misalnya mama saya meninggal. Di takbir kelima malam Idul Adha. Sehingga saya tidak pernah merayakan Idul Adha lagi sejak 2017. Kalau masalah yang lain di KDRT apa segala macam saya anggap itu sebagai rezeki. Alhamdulillahnya juga saya dititipkan, ini kakaknya mama saya yang selalu ngingetin, Ratu jangan gitu, Ratu sholat. Sebenarnya saya sholat, cuman apakah sholat saya diterima kalau tiap baru Allah tiba-tiba saya, Mama Ratu kangen, Mama denger gak, Mama datang ke mimpi dong gitu. Ini, tapi ibadah saya kan gak ada orang yang perlu tahu. Jadi pertanyaan saya 2 Ustadz. Yang pertama, bagaimana caranya saya bisa menghadapi azan supaya saya tidak seperti itu lagi. Karena akan terlihat aneh. Apakah sholat dan doa saya diterima pada saat saya melakukan sholat tetapi saya menangis. Baik, Bunda. Ibu itu sosok yang luar biasa. Pesan untuk kita semua yang masih dititipkan ibunya, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Sungguh bahagialah seorang anak yang masih punya ibu dan dia bisa membahagiakan ibunya. Karena jujur kami yang sudah kehilangan ibu, saya terutama seringkali merasa hidup ini tuh berat gitu. Saya dapat A, dapat B, dapat C, rasanya jadi hampa aja gitu. Karena gak ada sosok ibu yang bisa melihat apa yang Allah titipkan kepada saya. Tapi hidup harus terus berjalan. Maka pesan bagi yang masih memiliki ibu, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Muliakan, cukupkan, bahagiakan. Percayalah, ibumu itu adalah sosok yang akan membawa kebaikan dalam hidupmu. Bahkan ridhonya Allah tergantung orang tuamu, wabil khusus ibumu. Untuk Kak Ratu, jangan sampai takdir yang Allah berikan sama kita membenci kebaikan yang Allah hadirkan buat kita. Membenci adzan, membenci sholat, itu sesuatu yang tidak boleh. Ustadz, saya ketika sholat nangis, ingat ibu, boleh enggak? Boleh. Manusiawi. Syarat ibadah itu diterima ada 2.
Satu, ikhlas karena Allah. Dua, ittiba, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dikhawatirkan kalau ketika ingat seseorang dalam sholat jadi nggak khusyuk bacaannya, jadi nggak fokus dengan gerakannya, jadi lupa kaifiyahnya. Nah ini barangkali yang harus dilatih. Ini yang harus dilatih. Makanya pelan-pelan mungkin mulai dari wudunya diperbaiki, bacaannya diperbaiki, gerakannya diperbaiki. Kalaupun mau nangis mungkin nanti nunggu setelah sholat selesai dalam doa nangis. Itu rasanya akan bikin kita lebih tenang menjalaninya. Betul? Insya Allah Kak Ratu, Ibu dipanggil dalam keadaan yang sangat baik. Mudah-mudahan Allah wafatkan beliau dulu dalam keadaan husnul khotimah. Sekarang gimana cara kita membahagiakan ibu yang telah kembali kepada Allah. Itu PR-nya. Jadi sekarang Kak Ratu PR-nya adalah gimana caranya membahagiakan ibu yang sudah kembali kepada Allah. Gimana caranya Ustadz? Ada 3. 1, doakan. Ulangi. Kak Ratu doakan mama setiap saat, setiap waktu. Kak Zizi doakan ibu yang telah kembali. Aa doakan mamahnya. Karena sungguh doanya orang yang masih hidup kepada orang yang telah wafat. Sampai atau tidak? Sampai. Apalagi doanya anak yang soleh. Yang mendoakan orang tuanya di alam kubur. Sampai atau tidak? Sampai. Bahkan disebutkan dalam sebuah keterangan. Ada seseorang yang telah wafat di alam kubur. Dia bertanya kepada malaikat. Wahai malaikat, kenapa siksa kuburku hari ini ringan? Kenapa siksa kuburku hari ini tak seberat kemarin? Apa jawaban malaikat? Mana mungkin aku menyiksamu, sedangkan aku melihat anakmu, keluargamu mendoakanmu di alam dunia. Sungguh doanya kita kepada orang yang telah meninggal meringankan sisa kuburnya. Yang kedua, lanjutkan. Ulangi. Kak Ratu, kalau mama dulu punya kebiasaan baik, lanjutin sama kita anaknya. Jangan sampai orang tua kita telah wafat, kebaikannya terhenti karena nggak ada keluarga yang melanjutkan. Maka lanjutkan oleh kita sebagai anaknya. Dan yang ketiga, sedekahkan. Ulangi. Kalau kita punya rezeki, ada harta, sedekah, niatin buat orang tua kita. Kak Ratu niatin buat mamahnya. Insya Allah sedekah itu membahagiakan orang tua kita di alam kubur. Insya Allah. Kak Ratu semangat. Semoga Allah hadiahkan banyak hal dari semua rasa sakit yang pernah dirasakan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, sekarang kita kasih kesempatan untuk Bunda yang ada di sini. Siapa yang sudah siap mau bertanya? Boleh angkat Silakan. tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan Kak, Iya. nama saya Natasha. Jadi papaku ini sudah lama berpisah sama mama dari aku kelas 1 SD. Dan sampai sekarang Papa tidak bertanggung jawab untuk memberikan nafkah untuk anak-anaknya. Papa mungkin raganya ada, tapi aku tidak pernah merasakan sosoknya dalam hidupku sampai saat ini. Pada akhirnya kita harus ikhlas menerima apa yang sudah menjadi takdir kita. Ya, jadi selain dia tidak memberikan nafkah hingga saat ini, dia juga pernah mengatakan, aku kan sempat lost kontak sama papa karena aku tahu salah satu kata-kata yang pernah diucap dan itu menyakiti hati aku. Salah satu katanya itu katanya, anak ini nggak ada kabar, nanti juga lama-lama. Sedangkan dia nggak tahu kehidupan aku gimana gitu kan selama lost kontak sama dia. Dan dia juga sempat selingkuh ninggalin mama pas mama masih hamil adik aku.
ketahuan nikah siri dan ternyata lagi hamil juga. Karena aku tahu papa aku seperti itu, aku ya merubah diri aku jadi lebih baik karena jodoh kan memang cerminan diri kita. Jadi aku berharap suatu saat bisa mendapatkan sosok imam yang baik, insya Allah. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita untuk ikhlas memaafkan orang-orang yang sudah terlanjur menyakiti hati kita? Mungkin segitu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, izin ya, Ahilman kasih kalimat yang agak sedikit tebal. Pesan untuk semua para ayah, jangan sampai engkau meninggalkan tugasmu sebagai seorang ayah. Ayah itu pemimpin keluarga. Ayah itu pelindung keluarga. Ayah itu pengayom keluarga. Dan ayah itu adalah sosok yang harus jadi teladan dalam keluarga. Mohon maaf, ayah bukan hanya sekedar ATM berjalan. Yang kalau butuh uang baru bilang sama siapa? Ayah, bukan itu. Tapi ayah itu role model. Ayah itu teladan. Hari ini kita mendengar banyak kasus fatherless. Banyak anak yang merasa ayahnya ada si A, raganya ada, tapi dia gak pernah hadir dalam kehidupan kita. Hati-hati ya, itu berdampak psikologis terhadap anak kita. Maka pesannya untuk ceritanya Kak Natasha, ini semua untuk para ayah termasuk Ahilman. Saya harus mengevaluasi diri. Jangan-jangan juga saya lebih sibuk di luar, tapi lupa untuk menyapa anak-anak saya di rumah. Apalagi anak saya juga perempuan. Dan saya tahu cinta pertama anak perempuan siapa? Ayahnya. Saya merasakan sakit hatinya Kak Natasha. Tapi apapun yang terjadi sudah terjadi. Dan untuk semua ayah yang zolim sama keluarga, taubat. Minta ampun, berbenah dalam hidup. Karena mohon maaf, tidak ada yang paling mahal harganya kecuali keluarga, betul? Engkau boleh ngambil nikmat dunia yang lain, silahkan. Mau punya uang banyak silahkan. Mau punya pangkat jabatan tinggi silahkan. Tapi percayalah, tempat pulang terindah hanyalah keluarga. Maka jangan sampai lupa kepada keluarga dengan kesibukan dunia yang sedang kau jalani hari ini. Orang bisa meninggalkanmu, harta bisa lepas darimu, jabatan bisa berganti. Tapi percayalah, tempat pulang terbaik itu adalah keluarga. Jangan sampai ada kisah yang sama, seorang ayah yang menelantarkan anaknya. Sikap selanjutnya Kak Natasha, bagaimanapun itu adalah ayahmu. Tetap harus hadirkan hati yang lapang, pelan-pelan memaafkan, walaupun pasti sulit. Ahilman paham, pasti sulit. Tapi bagaimanapun dia adalah ayahmu, tidak akan ada kamu kalau tidak ada ayahmu. Maka tetap harus ada rasa maaf di hati kita. Benci maksiatnya, tapi jangan benci orangnya. Benci dosanya, tapi jangan benci orangnya. Benci kesalahannya, tapi jangan benci orangnya. Ini pesan buat semua. Siapapun hari ini yang pernah disakiti, dijahati, dizolimi. Pesan dari Ahilman, benci kezolimannya, tapi jangan benci orangnya. Benci kejahatannya, tapi jangan benci orangnya. Benci kesalahannya, tapi jangan benci orangnya. Kenapa? Agar di hati kita selalu ada doa terbaik agar dia bisa berubah. Betul? Yang bolak-balik hati siapa? Allah. Yang menggenggam hati siapa? Allah. Orang lain saja bikin salah harus kita maafin. Apalagi ini adalah ayah kita. Pelan-pelan. Minimal hatinya memaafkan.
Walaupun lisan dan sikap kita masih belum bisa ridho dengan semua yang dihadirkan. Dan terakhir, semoga Allah hadirkan laki-laki yang lebih baik nanti ke depan. Kalau mungkin aku jauh dari Allah, aku udah yang banyak ngeluh ya. Mungkin ya nggak kehitung dia berapa kali aku ngeluh. Cuman karena Allah tuh ngasih jalan ke aku dengan masalah ini, aku kembali ke Allah. Semuanya kerasa ringan aja, paling membekas. Kata-kata yang tidak menyenangkan sih. Karena aku ngerasa kajian ini tempat aku pulang ya. Rumah terbaru aku. Dulu aku mungkin sempat jauh dari Allah gitu. Terus kayak ada hal yang bikin aku kembali ke Allah. Allah kayak ngasih petunjuk ke aku dan ya ini rumah aku sekarang. Jadi kalau aku ngerasa capek sama dunia, aku baliknya ke kajian. Dan aku nge-recharge diri aku lagi sih dari itu.